Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Latifah, absen 15 dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik pada sinar X. Langsung saja, yang pertama ada sifat gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Yang keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi atau penampisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang kedelapan, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Interferensi ini adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Nah, interferensi ini dapat bersifat membangun dan merusak. Yang kesembilan, gelombang elektromagnetik dapat mengalami benturan atau difraksi. Yang kesepuluh, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Yang kedua, ada permasalahan sinar X sebagai alternatif untuk memeriksa kanker. Sinar X untuk atasi kanker. Penggunaan sinar X untuk mengatasi kanker disebut dengan radioterapi. Sekitar 60% dari seluruh pasien kanker akan menjalani radioterapi sebagai bagian dari penanganan penyakit. Dalam radioterapi, radiasi berenergi tinggi akan memicu kematian sel kanker. Jaringan sekitar yang sehat juga akan mengalami kerusakan sel. Namun, sel-sel ini nantinya akan dapat memperbaiki dirinya sendiri dan berfungsi normal kembali. Radioterapi dapat diberikan dengan tujuan kuratif, yaitu untuk menyembuhkan pasien, atau untuk tujuan palliatif, yaitu memperbaiki kualitas hidup dengan mengurangi rasa nyeri atau perdarahan. Untuk tujuan kuratif, radioterapi dapat digunakan sebagai terapi tunggal maupun kombinasi dengan kemoterapi. Radioterapi juga bisa dilakukan sebelum pembedahan agar kanker mengecil, sehingga lebih mudah diangkat, atau setelah pembedahan untuk menghancurkan sisa-sisa sel kanker. Berikut adalah beberapa jenis radioterapi berdasarkan cara pemberiannya. Yang pertama, radiasi eksterna, yaitu bila sumber radiasi berada di luar tubuh dan memiliki jarak tertentu dengan kanker atau penyakit yang akan diterapi. Yang kedua, ada stereotaktik radiosurgery, yaitu radioterapi dalam sekali pemberian dengan dosis dan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menyerupai pembedahan. Yang ketiga, ada brachytherapy, yaitu bila sumber radiasi didekatkan ke lokasi kanker atau penyakit. Yang keempat, radiasi interna, yaitu pemberian radiasi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Radioterapi memiliki efek samping. Yang paling sering muncul adalah perih pada kulit, mulut kering, kelelahan, dan rambut rontok. Keluhan-keluhan ini umumnya akan membaik dalam beberapa hari hingga minggu setelah pengobatan selesai. Meski jarang, radioterapi juga dapat menimbulkan efek samping jangka panjang. Pada kasus-kasus penyinaran di area panggul dan kelamin, radioterapi dapat mengganggu kesuburan secara permanen. Saat ini, radioterapi untuk pengobatan kanker tidak hanya menggunakan radiasi sinar X saja, tetapi juga dapat menggunakan radiasi sinar gamma atau partikel, atau sinar beta, alfa, atau lainnya. Pemilihan tipe radiasi yang digunakan tergantung pada jenis kanker yang akan diobati. Yang ketiga, ada pemanfaatan dalam teknologi. 1. Teknologi nuklir.
Teknologi nuklir telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang energi, industri, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam kesehatan medis, teknologi nuklir diaplikasikan sebagai radiasi pengion yang dimanfaatkan untuk melihat struktur tubuh bagian dalam dan untuk mendeteksi adanya benda-benda asing dalam tubuh. Radiasi pengion yang dipakai dalam kesehatan medis berasal dari jenis radiasi buatan manusia yang berupa pesawat sinar X. Yang kedua, sinar X fluoroskopi. Untuk pemeriksaan usus atau untuk mendapatkan gambaran aliran darah di pembuluh darah. Fluoroskopi juga dapat digunakan untuk memandu prosedur perawatan seperti drainase ginjal yang terhambat, nefrostomi, tauna pelabaran arteri yang menyempit, dan angioplasti. Yang ketiga, sinar X radiografi. Sinar X radiografi dapat digunakan untuk radiografi umum atau ekstremitas atas disebut juga lengan, ekstremitas bawah disebut juga kaki, dan abdomen. Abdomen ini misalnya kaki serangga. Radiografi gigi atau foto gigi panoramik, dan radiografi mamo atau mamografi. Yang keempat ada CT scan. Sinar X dengan teknologi canggih, pasien diminta tidur terlentang pada sebuah meja panjang, kemudian meja bergerak melewati lubang melingkar yang di dalamnya ada tabung sinar X dan detektor. Pasien disinar X secara memutar atau dipindai dalam bentuk irisan atau slice, sehingga terbentuk gambar struktur anatomi tubuh yang dipindai dan tampil di layar TV monitor dan menghasilkan gambar 3D atau 3 dimensi. Jadi, kesimpulannya yaitu sinar X merupakan radiasi pengion yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dalam banyak hal mirip dengan sinar gamma, meskipun pemakaian sinar X dinilai aman karena merupakan radiasi buatan. Namun, dalam menjalankan peralatan instalasi nuklir, pemakaian radiasi perlu diawasi, baik melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menekan serendah mungkin terjadinya penyinaran radiasi yang tidak dikehendaki. Karena selain memberikan manfaat dari sisi kemanusiaan, radiasi pengion juga memiliki potensi yang berbahaya jika terkena manusia. Manfaat sinar X terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, perindustrian, riset alamiah, dan ilmu pendidikan, keamanan atau security, dan sebagainya. Jadi untuk saran terkait dengan pemanfaatan sinar X diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga diharapkan dapat mengurangi efek samping dari penggunaan tersebut. Disarankan sebelum penderita mendapatkan perawatan radioterapi sebaiknya diberikan suatu alat atau obat pencegahan agar efek-efek kumulatif yang akan timbul dapat dicegah, minimal dapat mengurangi tingkat keparahannya. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan tadi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.